Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan Ustazah Susi dalam materi pembelajaran adab. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan senang, gembira, dan bersemangat pagi ini. Amin. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Ustazah pimpin dari sini. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa ilmu yang akan kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, anak-anak, kita hari ini akan membahas tentang keutamaan istinja dengan adab. Anak-anak pasti masih ingat ya, pekan yang lalu kita sudah membahas tentang adab-adab istinja. Bagaimana posisi istinja yang benar, posisi buang air kecil, posisi buang air besar yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Lalu kita juga sudah tahu apa saja larangan-larangan dalam beristinja. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih keutamaan jika kita melakukan istinja menggunakan adab-adab yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, jadi di sini Ustazah sudah merangkum hikmah istinja menggunakan adab yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama, insya Allah kita akan terhindar dari siksa kubur. Nah, anak-anak, ada sebuah hadis riwayat hadis sahih riwayat Daruqutni disampaikan bahwa dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berusahalah kalian menjaga kebersihan dari kencing, karena sesungguhnya mayoritas azab kubur adalah karenanya. Jika kita menggunakan adab dengan benar, insya Allah kita bisa terhindar dari air kencing ya, karena kita harus membersihkannya hingga bersih. Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bahwasanya ketika kita buang air kecil maupun buang air besar menggunakan adab, maka kita akan terhindar dari siksa kubur. Nah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari siksa kubur ya anak-anak, karena siksa kubur itu amat sangat berat. Jadi tidak ada satupun dari kita yang menginginkannya. Maka dari itu, pastikan kita harus menjaga adab atau melakukan adab yang sudah dicontohkan Rasul. Hikmah yang kedua yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, ibadah di dalam Islam itu tidak terbatas hanya sholat atau puasa atau zakat ataupun haji. Tidak terbatas hanya itu saja, melainkan jika kita melakukan perbuatan yang kecil saja, seperti misalnya buang air kecil atau buang air besar menggunakan adab, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai hal tersebut sebagai pahala. Maka beruntunglah kita sebagai orang Islam. Apapun yang kita lakukan, jika tata caranya benar dan sesuai dengan adab, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga, hikmah istinja apabila kita menggunakan adab, yaitu kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 222 disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bersih. Nah, ini adalah potongan dari ayat surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Apabila kita menggunakan adab, pasti kita adalah termasuk orang-orang yang mensucikan diri, sehingga kita berharap bahwa kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, jika kita beristinja menggunakan adab, maka kita akan mendapatkan tubuh yang lebih sehat. Banyak di antara kita yang mengeluhkan berbagai penyakit yang berhubungan dengan buang air kecil dan buang air besar. Misalnya, susah buang air besar atau sering buang air kecil dengan tidak terkontrol atau penyakit-penyakit yang lain. Nah, maka bila kita mengalami penyakit-penyakit seperti itu, maka kita harus cek apakah buang air besar kita atau buang air kecil kita sudah sesuai dengan adab atau belum. Ya, kalau kita sudah menggunakan adab yang diajarkan oleh Rasulullah, insya Allah kita akan terhindar dari penyakit-penyakit tersebut dan kita akan mendapatkan tubuh yang lebih sehat. Yang kelima, hikmahnya yaitu menghindarkan diri dari berbagai macam penyakit. Nah, teman-teman, dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Digestive Disease and Science, Dr. Dovzhikirov memaparkan posisi duduk atau jongkok saat buang air besar berpengaruh banyak pada kenyamanan di kamar mandi. Hasil studi menunjukkan saat posisi seseorang jongkok, maka ia hanya membutuhkan 51 detik untuk memindahkan perutnya. Maksudnya untuk mengeluarkan semua kotoran yang ada di dalam perutnya. Sedangkan saat posisi duduk di toilet yang lebih tinggi, orang-orang akan membutuhkan 130 detik untuk memindahkan atau mengeluarkan isi perutnya. Nah, jadi berbeda jauh ya waktunya. Jika kita posisinya duduk, maka waktunya akan lebih lama untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam perut kita. Selain itu, orang yang buang air besar dengan jongkok akan merasa lebih nyaman dan lebih mudah untuk mengeluarkan kotoran-kotorannya. Nah, hal ini membuktikan bahwa posisi jongkok atau posisi yang sesuai dengan adab yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah itu akan memberikan kita kenyamanan pada saat buang air kecil ataupun buang air besar. Selain itu, posisi jongkok juga dapat menghindarkan kita dari penyakit seperti misalnya wasir, sembelit, infeksi dubur, dan banyak lagi. Nah, itu dia hikmah yang kita dapatkan apabila kita melakukan istinja dengan benar sesuai dengan adab yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sekarang Ustazah akan memberikan proyek kepada teman-teman. Silahkan teman-teman berdasarkan informasi yang sudah teman-teman ketahui, maka buatlah sebuah poster yang isinya mengajak agar orang-orang melakukan istinja dengan benar sesuai dengan adab yang dicontohkan oleh Rasulullah. Oke, sekian saja pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini.
Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.